Hai, lo udah pada tahu belum sih? Kemarin ini nih, lagi ada pawai ogoh-ogoh. Pawai atau festival ogoh-ogoh dari minggu lalu, tanggal 8 Maret 2026 di Bundaran Hotel Indonesia. Ini bukan cuma pertunjukan atau perayaan keagamaan. Ini benar-benar sebuah simbol pengakuan. Ini pengakuan soal keberagaman kita. Ini pengakuan soal Bhinneka Tunggal Ika. Pawai ogoh-ogoh dibikin buat menyambut perayaan Nyepi tahun ini. Ngebawa pesan yang kuat banget. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap pluralitas kita. Nggak pakai ngelihat banyak atau sedikitnya umat atau pengikut. Pawai ogoh-ogoh ini juga penegas kalau Jakarta emang benar-benar kota yang global. Kota yang ngerasain keberagaman sebagai kekuatan, bukan sebagai masalah. Jadi pawai atau festival ogoh-ogoh hari Minggu lalu itu emang nggak bisa cuma dilihat sebagai pertunjukan atau seremoni aja. Soalnya ya, ada perubahan mindset yang dibawa sama acara ini. Ada perubahan mindset yang besar dari pelaksanaan kegiatan ini. Terus lagi nih, mengenai kehadiran Mas Pram sama Bang Dul, kehadiran Gubernur Jakarta, Pramono Anung, dan Wakil Gubernur Rano Karno, di acara ini ini juga ngebawa pesan yang kuat. Pemerintah itu hadir mengayomi semua umat beragama, nggak pandang bulu. And then, Mas Pram sama Bang Dul ngasih penghormatan dan support yang adil buat semua umat beragama. Dan di HI, atau Bundaran Hotel Indonesia, sekarang dia udah menjelma jadi simbol keberagaman dan kerukunan kita. Di pusat Jakarta yang dibangun sama Bung Karno ini, tempat bertengger patung ikonik Selamat Datang. Bulan Desember lalu udah diadain perayaan Natal lewat kegiatan Christmas Carol kalau salah. Terus kita masuk ke perayaan Imlek. Belum lama ini, di bulan puasa ini, di tempat yang sama, diadain perayaan Ramadan. Dan terakhir, yang baru-baru ini, Bundaran Hotel Indonesia jadi lokasi puncak dari pawai ogoh-ogoh buat menyambut perayaan Nyepi. Ketemu lagi sama gua, Iwan Chan, di acara Urban Vibe. Let's Vibe di Story. Harus diakui, Jakarta punya trauma yang besar banget soal gesekan-gesekan antar umat beragama. Puncaknya adalah Pilkada tahun 2016, waktu Ahok berhadapan dengan Anies Baswedan. Waktu itu, sentimen antar golongan dan antar umat beragama itu sangat terasa banget. Penuh dengan kemarahan dan kekerasan. Pengalaman ini bikin awkward nggak sih? Bikin ngeri-ngeri sedap lah, dan bikin traumatis. Nah, sekarang ini nih, Mas Pram, Gubernur Pramono Anung, dia ngewarisin kondisi di mana dia harus ngebalikin harmoni dan kedamaian itu. Pluralitas Jakarta adalah keniscayaan. Jakarta adalah ibu kota negara, di mana rakyat dari berbagai latar daerah, suku, ras, dan agama berdatangan di sini buat memperbaiki kehidupan, buat memperbaiki nasib mereka. Di antara kota-kota di seluruh Nusantara, Jakarta adalah yang paling plural. Bahkan mungkin nih, Jakarta adalah salah satu kota dengan penduduk paling beragam di seluruh dunia. Sejauh ini, bisa dibilang pendekatan yang dilakuin sama Mas Pram sama Bang Dul itu udah tepat sasaran lah. Dan at least, Mas Pram sama Bang Dul nggak ngeistimewain salah satu atau beberapa kelompok aja. Mereka juga nggak tinggal diam dan nggak menjaga jarak. Yang dilakuin sama Mas Pram sama Bang Dul justru turun langsung nih. Mereka menyapa langsung. Mereka aktif merangkul beragam kelompok dan memfasilitasi aspirasi mereka. In my opinion aja ya, Mas Pram sama Bang Dul itu udah tepat banget buat ngebedah kalau masalah kerukunan umat beragama pada dasarnya adalah kerinduan dari setiap komunitas buat ngedapetin perhatian, buat merasa didengar aspirasinya, buat ngerasa dikasih tempat, dan buat ngerasa mereka itu dilindungi. Kalau dipikir-pikir, gesekan-gesekan di antara beragam kelompok ini nih, nggak cuma di antara kelompok-kelompok agama. Itu sebenarnya cerminan dari perasaan insecure aja, dan itu annoying banget menurut gua sih. Ada perasaan was-was, ada perasaan termarginalkan, ada perasaan terabaikan, dan rasa iri ngelihat sukses atau pencapaian dari kelompok lain. Sometimes, perasaan inferior ini dibarengin sama ketidakberdayaan. Feeling gua sih itu kayaknya kita kayak nggak bisa berbuat apa-apa lah. Nggak ada yang mau ngebantu. Dan finally, semua explode. Jadi kemarahan, bahkan jadi chaos. Paham sama kondisi psikologi masyarakat yang kayak gini nih, Mas Pram itu hadir. Banyak event umat beragama
dari komunitas besar sampai kecil, dihadiri secara langsung sama Mas Pram. Problem dan keluhan umat dikasih solusi, dan diberesin satu persatu sama mereka. Kegiatan-kegiatan atau ritual di bundaran hotel Indonesia cuma puncak kecil aja. Cuma bagian kecil lah dari kerja besar Mas Pram yang ngasih perhatian khusus sama kelompok-kelompok agama di Jakarta. Kegiatan ini nih, kegiatan di bundaran HI, cuma puncak kecil dari kerja yang besar untuk ngerajut balik kerukunan di Jakarta. Jadi walaupun kita patut komplain, Jakarta tuh masih aja banjir dan masih aja macet. Tapi kalau soal perhatian sama keberagaman dan kerukunan antar umat beragama, rasa-rasanya sih Mas Pram sama Bang Dul itu patutlah kita kasih 2 jempol. Gua rasa sih ini salah satu capaian paling menonjol, tapi paling jarang dibahas. Ya mungkin paling tabu buat dibahas. Dari kerja 1 tahun Mas Pram sama Bang Dul mimpin Jakarta. Harapan gue sih yang sekarang ini dirintis sama Mas Pram sama Bang Dul bisa langgeng dan jadi legacy penting dari mereka berdua. Harapan gue sih ke depannya ya kita bisa take it for granted lah kalau harmoni sama kerukunan antar kelompok, terutama antar umat beragama, udah jadi DNA warga Jakarta. Ini udah jadi value yang tertanam kuat di perilaku warga Jakarta. Oke, mungkin itu aja pembahasan gue kali ini. Sekarang giliran kalian buat kasih pendapat sama masukan di kolom komentar. Gue Iwan Chan dari Urban Vibe. Bye!